Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan sejawat sekalian, rekan-rekan PT, serta mungkin rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada seminar kita pada siang hari ini. Untuk pembahasan siang hari itu sebenarnya hanya tambahan saja dari penjelasan yang cukup luar biasa dari Dr. Danang. Bapak Ibu sekalian, maaf nih, maaf ya Bapak. Oke. Untuk pembahasannya kita pada siang hari ini, pertama kita akan mempelajari tentang prevalensi diabetes, terus tipe diabetes, faktor risikonya, simptomnya, terus komplikasi dari penyakit diabetes akan kita bahas, terus pengobatan yang sudah digunakan untuk diabetes, pengobatan alternatif yang mungkin kita bisa gunakan dari tanaman, terus kita akan mempelajari tentang etnomedicine, strategic plan, yang terakhir adalah tentang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari prevalensi diabetes yang ada di Indonesia, sebenarnya kalau berdasarkan WHO itu sendiri, Indonesia itu berada pada negara kelima dengan tingkat diabetes terbanyak di dunia. Jadi negara dengan kasus yang terbanyak, dan kalau untuk kita lihat dari kasusnya di Indonesia itu, diabetes itu sebenarnya berada pada urutan ketiga dari beberapa penyakit 10 terbesar yang ada di Indonesia. Terus kalau kita lihat datanya, ternyata kalau orang-orang yang mengalami diabetes berdasarkan studi dari WHO sendiri, paling banyak itu didapat pada wanita sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan faktor resikonya, mortality-nya itu yang paling banyak mengalami mortality atau meninggal itu kebanyakan adalah perempuan. Kalau kita lihat by data, jadi rentan umur 30 sampai 69 itu paling tinggi terbanyak pada perempuan, dan mortalitasnya juga paling banyak adalah pada perempuan. Sedangkan kalau umur 70 sama juga, ternyata kalau untuk orang-orang yang diabetes paling tinggi itu terdapat juga pada wanita, dan untuk mortality-nya juga terdapat juga pada wanita. Dan untuk kalau kita lihat berdasarkan data WHO sendiri, diprediksi itu kalau untuk negara-negara yang middle income country seperti Indonesia, wilayah ASEAN, itu ternyata pada tahun 2045 itu kasus diabetesnya kalau kita lakukan ekstrapolasi itu sampai 21,1%. Diprediksi itu orang Indonesia itu akan mengalami diabetes paling tinggi gitu. Jadi ini kasus diabetes ini karena merupakan kasus terbanyak, oleh karena itu mungkin menjadi perhatian pemerintah sampai sekarang. Kalau kita lihat juga dari segi prevalensinya sama faktor risikonya itu rata-rata disebabkan karena pertama berat badan berlebih sama kurangnya. Jadi kalau kita lihat berat badan berlebih itu mencapai sampai 24,4%. Penyebab utama dari diabetes Indonesia. Yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik, 22,8%. Jadi yang dua hal ini yang menjadi mungkin perhatian semua kalangan, di mana dua aspek inilah yang menyebabkan orang itu paling rentan terkena penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berdasarkan studi literatur, sebenarnya untuk diabetes ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Nah, apa sih yang membedakan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2? Biasanya kalau untuk diabetes tipe 1, Bapak Ibu sekalian, ini disebabkan karena autoimun. Jadi, autoimun yang diharapkan itu melindungi tubuh kita dari serangan banyak penyakit, dari virus dan sebagainya, ternyata justru karena ada kelainan genetik, Bapak Ibu sekalian, ternyata justru dia menyerang adalah sel pankreas. Kan awalnya kan kita dijelaskan sama Dr. Danang, pankreas itu tujuannya adalah untuk menghasilkan insulin. Tapi karena tadi akibat gangguan dari kelainan genetik, akhirnya autoimun kita itu yang awalnya untuk melindungi tubuh kita justru menyerang si pankreas tadi. Sebabnya ketika pankreasnya rusak, otomatis insulin tidak dapat dihasilkan dan gula darah itu tidak dapat olah menjadi energi tadi. Tadi kan dijelaskan kalau gula darah
digunakan oleh sel untuk dirubah menjadi energi atau ATP. Tapi karena nggak ada insulinnya tadi, akibatnya gula darah meningkat di dalam pembuluh darah. Akibat kenapa tadi? Karena rusaknya sel pankreas akibat tadi diserang oleh sistem imun tadi. Ini biasanya kalau untuk diabetes tipe 1, faktor keturunan ini berperan penting. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan genetik biasanya ada gen-gen tertentu, HL HLA, DD3 sama HLA DD4 itu biasanya berperan penting. Kenapa si imun tadi itu mampu menyerang si pankreas tadi. Akibatnya ketika pankreasnya rusak, Bapak Ibu sekalian, gula darahnya akan semakin meningkat. Akibatnya ketika gula darah meningkat di dalam pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian, terjadi namanya hiperglikemia. Nah, ini yang terjadi pada diabetes tipe 1. Kalau untuk diabetes tipe 2, Bapak Ibu sekalian, ini disebabkan karena sindrom metabolik. Jadi faktor-faktornya itu biasanya disebabkan beberapa faktor. Kenapa terjadi gangguan metabolic syndrome tadi? Pertama, orang-orang yang obesitas. Jadi untuk kasus diabetes tipe 2, orang obesitas dengan 120% dari berat massa tubuh, terus orang-orang yang mengalami hipertensi, orang-orang yang mengalami namanya hiperlipidemia, di mana HDL-nya kurang dari 35 mg/dl atau LDL-nya lemak LDL-nya itu lebih dari 250 mg/dl, itu biasanya sangat berpotensi dia mengalami diabetes tipe. Nah, faktor lainnya juga biasanya disebabkan karena pertama kurangnya berolahraga, dan biasanya orang-orang yang konsumsi sugarnya sangat. Jadi kalau perbedaan mendasar antara diabetes tipe 1 sama 2, untuk diabetes tipe 1, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk insulinnya biasanya jumlahnya sangat sedikit karena tadi yang diabetes tipe 1 disebabkan pankreasnya sudah rusak disebabkan serangan dari autoimun kita sendiri. Kalau untuk yang diabetes tipe 2, Bapak Ibu sekalian, biasanya dipengaruhi oleh pola hidup kita yang kurang bagus tadi, misalnya obesitas, hipertensi, hiperlipidemia, sama faktor yang lain, misalnya tadi kurang olahraga sama konsumsi gula yang berlebih. Nah, ini kalau secara gambarannya bagus sekalian perbedaan mendasar antara diabetes tipe 1 sama tipe 2. Kalau yang tipe 1 tadi saya jelaskan karena pankreasnya rusak, Bapak Ibu sekalian, mengakibatkan tadi insulinnya itu tidak dapat diproduksi. Tadi kan fungsi insulin adalah sebenarnya yaitu sebagai kunci, tadi dijelaskan sama Dana. Kunci supaya bisa masuk si glukosa ini. Jadi kita ibaratkan ini insulin, ini insulin. Ini yang si glukosa tadi. Jadi ketika insulin masuk ke dalam sel, dia akan membuka pintu tadi. Pintu yang supaya glukosa masuk ke dalam sel. Sayangnya kalau untuk diabetes insulinnya justru nggak ada karena tadi pankreasnya sudah rusak disebabkan tadi autoimun tadi atau kelainan genetik yang terjadi pada beberapa individu. Kalau untuk diabetes tipe 2, Bapak Ibu sekalian, ini berbeda tipe 1 sampai tipe 2. Kalau yang tipe 2, Bapak Ibu sekalian, insulinnya ada sebenarnya, insulinnya ada, tetap diproduksi. Bahkan beberapa case untuk diabetes tipe 2 itu justru terjadi namanya hiperinsulin. Jadi insulinnya berlebih. Cuma yang membedakan adalah reseptornya tadi. Jadi di sini ada sebenarnya reseptor, jadi ikatan insulin tadi dengan si selnya tadi. Tapi si selnya tadi tidak mampu mengikat si insulin tadi. Akibatnya ketika dia tidak mampu mengikat si insulin tadi dengan reseptornya, jadi gulanya tidak bisa dalam sel tadi yang notabene yang si gulanya tadi digunakan untuk pembentukan energi. Jadi kalau yang diabetes tipe 1, Bapak Ibu sekalian, diabetesnya nggak ada. Kalau tipe 2, Bapak Ibu sekalian, insulinnya tetap ada, cuma dia insulinnya tidak mampu berikatan dengan reseptor. Itu bedanya antara yang diabetes 1 sama tipe. Makanya dikatakan untuk yang diabetes tipe 2 dia itu resistensi insulin. Karena tadi reseptornya tidak mampu berikatan dengan, sehingga ketika dia tidak mampu berikatan dengan insulin, Bapak Ibu sekalian, maka gulanya ini yang ada di luar tadi, yang ada di dalam pembuluh darah kita itu tidak mampu masuk ke dalam sel. Yang tujuannya adalah tadi menjadi itu, Bapak Ibu sekalian, perbedaan mendasar antara diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan karena tadi autoimun,
Terus kalau dia yang diabetes tipe 2 disebabkan karena gangguan sindrom metabolik. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk diabetes tipe 1 karena tadi disebabkan kelainan genetik, jadi faktor keturunan ini yang sangat berperan penting terjadinya seseorang itu mengidap penyakit DM tipe 1. Jadi biasanya ada gen-gen khusus, HLA-DR3, HLA-DR4 ini yang berperan penting terhadap mutasi dari autoimun tadi. Jadi misalnya orang-orang yang ada gennya ini bisa kita analisis, biasanya kita ambil darahnya, terus ada gen seperti ini, biasanya cenderung orang itu mengalami DM tipe 1. Atau misalnya penyakit-penyakit tertentu, misal kayak celiac sama Hashimoto thyroid disease, ini biasanya menyebabkan autoimun itu menjadi sifatnya berubah. Tadi akibatnya sistem imun tadi menyerang si pankreas tadi, sehingga insulinnya tidak dapat diproduksi. Kalau untuk yang diabetes tipe 2, yang tadi, yang misalnya ke obesitas, berat badan berlebih, terus misalnya tadi kurang olahraga sama konsumsi gula yang sangat tinggi. Nah, untuk simptomnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, apa sih ciri-cirinya biasanya orang-orang itu mengalami penyakit diabetes? Jadi secara klasik ini dikategorikan menjadi ya biasanya penciri dari orang itu mengalami penyakit diabetes. Pertama, dia itu poliuria atau dia suka berkemih, tiap malam kencing, tiap malam. Terus yang kedua adalah dia polifagia atau dia lapar, atau paling khususnya itu biasanya kalau orang-orang yang diabetes tubuhnya menjadi kurus. Terus yang ketiga biasanya adalah polidipsia, dia selalu merasa. Nah, kenapa sih bisa orang-orang itu yang terutama orang-orang mengalami penyakit diabetes mengalami tiga hal ini? Yang pertama nih, kita lihat dulu poliuria. Jadi orang-orang itu ketika orang itu terdiagnosa penyakit diabetes itu biasanya sering kencing. Jadi kenapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika tadi tubuh atau di dalam darahnya kita itu terdapat banyaknya gula di dalam darah, karena kan ada namanya di dalam tubuhnya kita itu sistem hemostasis. Jadi misalnya kalau suatu zat itu banyak, biasanya dibuang oleh tubuh. Jadi otak itu akan merespon, terutama bagian hipotalamus, wah ini gulanya banyak ini, berarti harus dibuang. Makanya ketika hipotalamus tadi merespon dengan banyaknya gula di dalam untuk dibuang, maka seseorang itu otak itu akan memberi ke otak kita memberi respon dengan supaya orang itu menjadi haus. Haus ketika orang itu menjadi haus, otomatis dia akan mengalami polidipsia. Jadi kenapa orang-orang yang diabetes tadi yang mengalami haus tadi, karena respon dari hipotalamus tadi. Tujuannya adalah supaya si gula tadi bisa dibuang langsung lewat urin. Jadi makanya terjadilah polidipsia. Nah, untuk poliuria, kenapa dia terjadi poliuria? Karena dia sering merasa haus akibat dari respon dari hipotalamus, menyebabkan kita itu sering minum karena jumlahnya semakin banyak jumlah gula dalam tubuh. Respon hipotalamus juga kan semakin besar. Akibatnya orang di samping sering haus, sering juga minum. Makanya dia akan sering urin sama sering minum. Terus faktor lain untuk penyakit diabetes biasanya itu orang mengalami sering lapar. Kenapa bisa? Karena gini, ketika orang mengalami namanya penyakit diabetes, Bapak Ibu sekalian, karena tadi sumber energinya nggak bisa diambil dari darah, karena kan tadi gulanya tidak masuk ke dalam sel tadi yang akan dirubah menjadi ATP. Makanya diambil sumber lain. Sumber lainnya itu adalah dari lemak maupun protein. Jadi lemak tadi yang akan dikonversikan atau protein tadi akan dikonversikan menjadi energi. Makanya kenapa orang-orang yang diabetes tubuh kurus, karena lemaknya dikonversikan menjadi energi. Itu yang menjadi soal kenapa banyak orang-orang diabetes itu jadi tubuhnya menjadi kurus sebagian kasus. Terus faktor lainnya juga pada orang-orang diabetes, karena dia itu mengambilnya dari lemak, akibatnya hati itu akan disuruh untuk menghasilkan lemak lebih banyak atau namanya itu glukogenesis. Akibatnya itu ketika lemaknya itu menjadi lebih banyak, maka orang itu akan cenderung menjadi lapar. Jadi dia
di samping dia sudah diambil lemaknya dari sisa tubuh kita, terus hati juga akan dipaksa untuk menghasilkan lemak. Akibatnya terbentuk biasanya asam-asam. Maka terjadilah aterosklerosis biasanya kalau orang-orang yang mengalami diabetes tadi, karena produksi lemaknya biasanya menjadi berlebih karena tubuh tidak ada sumber lain, makanya hati dipaksa untuk memproduksi lemak tadi sehingga orang itu bisa mendapatkan energi. Karena kan nggak ada faktor lain, harus dari sumber yaitu lemak maupun protein tadi. Makanya terjadilah tadi yang tiga ciri tadi. Orang-orang pasti sering lapar biasanya atau polifagia, atau orang-orang yang sering uria, sering kencing, maupun polidipsia. Ini yang terjadi pada orang-orang, ciri khas dari orang-orang yang mengalami namanya diabetes tadi. Nah, ini komplikasi dari diabetes apa sih yang bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami diabetes. Pertama, biasanya kalau saya bagi dua, pertama mikrovaskular sama makrovaskular. Kalau yang mikrovaskular biasanya kalau pada mata orang-orang diabetes ini bisa terjadi namanya retinopati, karena biasanya kalau untuk orang-orang yang diabetes karena gula darahnya banyak dalam pembuluh darah, akibatnya terjadi namanya aterosklerosis biasanya. Nah, akibatnya kalau untuk pada mata bisa terjadi namanya retinopati, bisa juga terjadi penyakit katarak, glaukoma, bahkan beberapa kasus juga itu orang-orang yang penyakit diabetes parah itu sampai mengalami. Nah, terus kalau pada bagian ginjal, biasanya karena tadi tubuh dipaksa untuk menghasilkan lemak, maka biasanya itu sama protein, maka terjadi namanya hiperalbuminemia. Maka ketika orang proteinnya tinggi, terus kerja ginjal menjadi lebih berat, makanya biasanya terjadi namanya gagal ginjal. Terus juga terjadi kerusakan pada otak, terus gangguan pada jantung, biasanya stroke, dan kardiovaskular yang lain. Terus yang paling umum juga biasanya kenapa sih kalau pada orang-orang yang diabetes itu sering luka kakinya. Ini biasanya disebabkan karena kurangnya pembuluh darah yang masuk ke bagian kaki. Jadi karena sumbatan dari darah yang kental, akibatnya suplai darah yang menuju ke kaki ini menjadi sangat kurang. Akibatnya manifestasi dari hal tadi. Maka orang-orang yang diabetes itu gampang sekali luka. Makanya kita sebut sebagai ulkus biasanya diabetik, karena tadi kurangnya suplai darah yang masuk ke dalam bagian-bagian tubuh. Nah, ini pengobatan yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian yang sering digunakan terutama pada bagian treatment diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Kalau yang tipe 1 pasti menggunakan insulin kalau yang tipe 1. Kalau untuk yang tipe 2 itu biasanya menggunakan sedian oral. Biasanya kalau untuk yang lini pertamanya itu kita menggunakan namanya metformin atau sulfonylurea ditambahkan obat-obat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu metode yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam pengobatan diabetes. Jadi kita bisa menggunakan pengobatan diabetes menggunakan tanaman herbal. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Indonesia ini Bapak Ibu sekalian memiliki keanekaragaman tanaman. Jadi kalau kita hitung, Indonesia itu berada nomor 2 biodiversitas paling tinggi setelah Brazil. Kalau kita hitung untuk tanaman spesies tanaman obat itu sampai 9.600 spesies tanaman obat. Cuma sayangnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari data ini, penggunaan obat herbal kita itu masih sangat kurang. Ini bahkan kalau kita hitung-hitung itu hanya sekitar 24,6% untuk penggunaan herbal. Sedangkan kalau kita lihat, kita ini memiliki jumlah tanaman obat yang banyak, terus potensinya sangat besar, tapi penggunaan obat herbalnya masih sangat sedikit, hanya sekitar 24,6%. Jadi kalau kita dihitung, dari 9.600 spesies tanaman yang dipakai itu hanya 200 menjadi bahan baku obat. Ya, ini kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan negara-negara yang berkembang atau negara-negara maju, ternyata
Justru mereka itu penggunaan obat herbalnya sangat tinggi dibandingkan kita yang kaya, yang katanya kaya dengan obat-obat herbal. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat Kanada, Kanada, Kanada itu sampai 70% penggunaan obat herbal. Kita hanya 24,6%. Terus Australia, Australia menggunakan obat herbal itu sampai 48%. Terus misalnya Perancis 49%, terus Amerika menggunakan obat herbal itu 47%, terus Belgia, terus kalau negara-negara lain, misalnya ke Ethiopia, dia itu sampai 90%, terus India 70%, Rwanda, terus bahkan kita itu kalah Bapak Ibu sama Uganda. Uganda itu menggunakan obat herbal sampai 60%. Sedangkan kita yang kaya akan biodiversity-nya itu hanya menggunakan obat herbal sampai hanya sekitar 24,6%. Jadi ya ini sangat kasihan sih sebenarnya kalau kita lihat dari segi sumber daya kita yang cukup melimpah, tapi ternyata untuk pengolahan obat herbalnya itu masih sangat terbatas. Nah, ini salah satu pendekatan yang mungkin bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian, terutama dalam mengobati penyakit diabetes. Bisa ini kita menggunakan namanya konsep etnomedicine. Jadi etnomedicine ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya kita menggunakan pengobatan berdasarkan local wisdom. Jadi misalnya di daerah Indonesia menggunakan tanaman apa untuk mengobati penyakit diabetes. Oh, ternyata di Indonesia menggunakan tanaman kunyit untuk menjadi bahan baku pengobatan. Nah, itu menjadi referensi awal dalam pengembangan obat, itu namanya etnomedicine. Jadi setiap daerah yaitu memiliki keanekaragamannya masing-masing. Makanya disebut sebagai etnomedicine. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan konsep penelitian yang sekali eksperimental, biasanya kita tuh menggunakan trial and error atau coba-coba biasanya. Jadi kita ambil sampel, kita cobakan ke penyakit tertentu, apakah dia memiliki efek apa tidak. Itu namanya trial and error. Cuma masalahnya kalau untuk kita menggunakan trial and error itu tadi, Bapak Ibu sekalian, biasanya itu pertama waktunya cukup panjang biasanya. Kedua, itu kesalahannya lebih besar kalau kita menggunakan trial and error. Lain halnya kalau kita menggunakan namanya konsep etnomedicine. Jadi kita mengembangkan pengobatan yang sudah ada di masyarakat, terus kita kan baru kita buat menjadi sediaan obat jadi. Itu konsep etnomedicine, dan ini sangat membantu sekali terutama dalam pencarian senyawa-senyawa obat baru. Dengan studi etnomedicine ini memudahkan kita dalam pengembangan obat yang terbaik. Nah, ini strategic plan-nya Bapak Ibu sekalian tentang etnomedicine. Jadi biasanya kalau untuk dalam farmasi, terutama dalam kajian etnomedicine, kita itu ada beberapa tahapan dalam pengembangan obat baru, terutama dalam pengembangan penyakit yang belum ada obatnya sama sekali. Contoh misalnya kayak cancer, penyakit yang lain yang belum ada obatnya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan secara etnomedicine ini. Jadi biasanya kalau untuk obat itu sendiri, kita untuk obat tradisional pertama dasarnya adalah nilai empiris. Jadi orang-orang yang di masyarakat, kita ambil informasinya, terus kita ambil tanaman apa yang digunakan. Setelah itu biasanya kita itu melakukan ekstraksi atau kita mengambil senyawa yang terdapat pada tanaman tadi. Jadi setelah tanamannya kita ambil, kita dapat informasinya, terus baru kita ambil senyawanya apa, baru kita ujikan ke subjek masalah tadi, misalnya untuk penyakit diabetes, atau misalnya untuk penyakit hipertensi, dan sebagainya. Jadi setelah kita dapat senyawanya, kita ujikan, baru kita lakukan evaluasi, baru kita buat sebagai obat yang terbaik. Jadi ini konsep dari etnomedicine, dan ini sudah dikembangkan di Indonesia. Jadi ada beberapa obat itu nanti terbagi berdasarkan ujinya, ada namanya jamu, OHT maupun fitofarmaka. Nah, ini beberapa konsep tanaman, senyawa tanaman yang mungkin bisa kita gunakan teman-teman sekalian dalam pengobatan penyakit diabetes. Nah, ini terus
Apa saja sih senyawa atau tanaman yang bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian berdasarkan referensi yang saya buat. Yang pertama itu kalau untuk orang-orang yang penyakit diabetes Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan tanaman kelor. Jadi ini yang menarik dari penelitian kelor ini Bapak Ibu sekalian, ini jurnalnya tahun 2017, jadi penelitiannya baru. Kalau kita lihat dari jurnalnya ini ternyata dari jurnal yang dibuat ini Bapak Ibu sekalian, jadi ekstraknya itu yang diambil adalah biji dan daun kelor. Jadi setelah yang diambil itu adalah bagian, terutama bagian protein. Jadi hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ternyata protein kelor, Bapak Ibu sekalian, protein kelor mirip kerjanya dengan insulin. Jadi kan tadi dijelaskan, kalau insulin tadi dia sebagai kunci masuk si gula tadi untuk bisa masuk ke dalam sel tadi supaya dirubah menjadi energi. Jadi fungsinya si insulin tadi ternyata sama dengan protein pada kelor, terutama pada biji maupun daun. Jadi kalau kita lihat hasilnya nih, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan waktu, ini berdasarkan hari. Coba kita lihat ekstrak kelor tadi. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, pada jam kelima, lihat nih, pada jam kelima, justru ekstrak kelor ini penurunan diabetesnya lebih baik dibandingkan insulin. Ini menarik sekali saudara penelitian. Jadi pada jam kelima ternyata ekstrak kelor ini justru lebih bagus angka penurunan gulanya dibandingkan sama insulin. Ini berdasarkan jam. Kalau hari lebih bagus lagi Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau untuk hari, jadi harinya itu dari hari pertama sampai hari ke-10. Terus dibandingkan mana yang paling bagus dalam menurunkan diabetes. Ini berdasarkan penelitiannya. Nah, ternyata pada hari ke-10 Bapak Ibu sekalian, justru lihat yang kelor tadi, yang kelor Bapak Ibu sekalian, justru penurunannya lebih sangat signifikan dibandingkan dengan insulin. Jadi yang putih ini merupakan insulin, yang ini merupakan kontrol. Biasanya tidak dikasih obat sama sekali. Jadi ternyata dibandingkan kinerja insulin sama protein kelor, ternyata justru lebih bagus kerjanya dari protein kelor tadi. Dan setelah diteliti ternyata strukturnya itu, struktur proteinnya menggunakan elektroforesis, ternyata strukturnya itu mirip dengan insulin. Jadi kalau kita simpulkan, protein kelor ini memiliki kerja yang sama seperti halnya insulin. Dan kalau kita bandingkan ternyata justru lebih bagus kerja dari si protein kelor ini dibandingkan dengan insulin. Ini sangat menarik penelitiannya. Ini yang baru kelor. Jadi saya jelaskan beberapa tanaman yang mungkin sering digunakan di masyarakat. Ini penelitiannya tahun 2017. Ini mungkin jadi orang-orang, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada penyakit diabetes, mungkin bisa digunakan sebagai terapi alternatif. Jadi di samping pengobatan konvensional, mungkin juga digunakan terapi alternatif tadi, menggunakan herbal dan sebagainya. Jadi salah satunya rekomendasi saya Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang mengalami penyakit diabetes mungkin bisa mengonsumsi kelor. Jadi konsumsinya itu bisa dikeringkan dulu Bapak Ibu sekalian, dikeringkan, terus dibuatin menjadi serbuk, minum kapsulnya 3 kali 1. Insya Allah kalau untuk minum kelor, saya jamin bisa mengalami penurunan diabetes. Asalkan tadi ada kombinasi antara obat konvensional sama terapi alternatif seperti penggunaan herbal. Ini yang kelor ya Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya, buat tanaman apa yang bisa kita gunakan dalam terapi penyakit diabetes. Yang kedua adalah yang saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu sekalian adalah tanaman bawang putih. Jadi bawang putih ini saya rasa cukup familiar penggunaannya di masyarakat. Apa sih efeknya dari si bawang putih ini? Jadi pada proses orang terjadinya diabetes ada namanya DPP-4. Jadi DPP-4 ini yang menyebabkan orang itu diabetes, gula darahnya tinggi, biasanya terbentuknya glukagon, glukagon sama insulinnya menjadi inaktif. Itu biasanya bekerja dari si DPP-4 enzim ini. Jadi ketika enzimnya dihambat, berarti nanti tidak akan terjadinya
terbentuknya glukagon atau gula darah, sama insulinnya menjadi aktif kalau kita hambat. Jadi salah satunya adalah bisa kalau kita mau hambat enzimnya ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita menggunakan namanya bawang. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekalian mau mengkonsumsi bawang putih, saran saya karena ini senyawanya alisin sama alip merupakan minyak menguap, dia ini termostabil. Jadi kalau kita panaskan biasanya dia langsung hilang biasanya. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang mengkonsumsi bawang bisa dimakan dalam bentuk kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi bagusnya itu Bapak Ibu sekalian kalau mengkonsumsi bawang putih itu bagusnya dirajang-rajang dulu, baru biarkan 1-2 menit sampai proses enzimatiknya itu berjalan. Jadi baru setelah dibiarkan 1-2 menit baru dikonsumsi secara saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dimasak ya nggak apa-apa. Cuma yang jadi resiko kalau kita misalnya kita mau mengkonsumsi bawang putih, kemudian biasanya aliin sama alinnya hilang biasanya. Nah ini yang bawang putih. Selanjutnya, tanaman apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam pengobatan diabetes? Ini tanaman kesumba ini. Kesumba ini paling banyak di daerah timur kalau nggak salah. Jadi biasanya kalau orang-orang yang mau mewarna makanan, nah ini biasanya digunakan sebagai kesumba terutama pada bagian biji maupun kulit buahnya. Jadi kesumba ini Bapak Ibu sekalian, dia ini mengandung karotenoid biasanya, pigmen karotenoid. Jadi karotenoid ini mampu menurunkan nilai glukosa darah dan meningkatkan insulin kalau untuk yang kesumba ini. Selanjutnya, ini yang paling menarik juga Catharanthus purushiers atau kita kenal dengan tapak darah. Jadi untuk pengembangan Catharanthus purushiers ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sudah banyak dikembangkan terutama untuk pengobatan penyakit kanker. Jadi yang bunganya ini, Bapak Ibu sekalian, bunganya ini sebenarnya mengandung namanya ada 2 yang paling terkenal itu terutama penyakit kanker, vincristine sama vinblastine. Jadi vincristine vinblastine biasanya digunakan untuk terapi penyakit kanker. Cuma akhir-akhir ini digunakan sebagai terapi diabetes terutama pada bagian daunnya. Jadi daunnya ini Bapak Ibu sekalian terutama dia itu mengandung senyawa alkaloid pindolin sama lignin. Ini biasanya ini dapat membantu sekresi dari insulin terutama dalam sekresi beta pankreas. Jadi dengan karena tadi kan kalau orang-orang yang diabetes tipe 1 itu kan biasanya insulinnya rusak karena tadi autoimunitas. Jadi dengan senyawa tadi yang terdapat pada tapak darah ternyata mampu membantu orang-orang yang mengalami diabetes tipe 1 sama tipe 2 justru bisa menghasilkan insulin lebih banyak. Ini baru ini penelitiannya Bapak sekalian. Tahun 2021 kalau nggak salah ini. Jadi yang awalnya yang Catharanthus purushiers ini digunakan untuk penyakit kanker, terutama senyawanya vincristine vinblastine, ternyata setelah dilakukan isolasi senyawa, ternyata ditemukan juga alkaloid yang lain yang notabene-nya mampu digunakan sebagai pengobatan diabetes. Nah, yang ketiga yang menarik lagi, tanaman kayu manis yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari. Bagusnya Bapak Ibu sekalian kalau untuk yang kayu manis ini sudah ada uji klinikalnya. Jadi sudah diujikan langsung ke manusia. Ternyata orang-orang yang mengkonsumsi kayu manis ini ternyata mampu menurunkan nilai glukosa darah. Misalnya glycemic parameter, terus HbA1c-nya biasanya turun. Terus yang paling bagus lagi ketika orang-orang yang mengonsumsi kayu manis ini tidak terjadi penambahan berat badan. Jadi orang-orang yang obesitas mungkin sangat disarankan untuk mengkonsumsi kayu manis ini dan sangat bagus sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk
kalau misalnya bingung mencari rasa manis kan rata-rata kan kalau orang-orang itu takut makan gula. Nah, itu bisa menjadi sebenarnya alternatif lain mungkin bisa digunakan kayu manis. Nah, yang selanjutnya, pacing pentu ini paling banyak di Jakarta ini saya pernah lihat. Jadi pacing pentu ini dia kerjanya Bapak Ibu sekalian sebagai penghambatan alfa gluoksidase. Jadi alfa gluoksidase ini Bapak Ibu sekalian biasanya digunakan untuk si enzim ini digunakan untuk memecah maltosa sama sukrosa. Jadi ketika maltosa sama sukrosa dipecah menjadi glukosa, nah glukosanya ini akan menyebabkan orang terjadinya diabetes. Jadi ketika dihambat alfa gluoksidase ini, contoh obatnya ini kalau yang di pengobatan konvensional biasanya akarbose. Jadi bisa kita ambil senyawanya tadi, kita ambil, ternyata kalau dihambat si akarbosenya ini, berarti tidak terjadi namanya pembentukan glukosa maupun dari sumbernya maltosa maupun sukrosa. Ternyata si pacing pentu ini mampu menghambat si enzim ini, alfa gluoksidase. Terus yang selanjutnya kunyit. Nah, kunyit kalau kita lihat ini sebenarnya bagus ini, sama efeknya dengan yang tadi yang sebelumnya yang sebagai pengobatan alfa gluoksidase. Cuma masalahnya gini, ketika kita mau menggunakan kunyit, Bapak Ibu sekalian, efeknya itu sebenarnya ada dua. Pertama, orang-orang yang sering konsumsi kunyit itu nilai gula darahnya biasanya turun. Tapi yang efek samping lain, orang-orang yang suka mengonsumsi kunyit, ini biasanya karena senyanya ini merupakan kurkuminoid. Efek sampingnya itu adalah penambahan nafsu makan. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi kunyit ada dua efek yang terjadi. Pertama, penurunan nilai glukosa, penghambatan alfa gluoksidase. Yang kedua, biasanya efek samping lainnya adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi kunyit, Bapak Ibu sekalian, ternyata terjadi penambahan nilai nafsu makan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya ketika orang-orang itu suka mengkonsumsi kunyit, yang harapannya dia nilai gula darahnya turun, tapi di sisi lain ternyata orang-orang yang suka mengkonsumsi kunyit nilai nafsu makannya justru meningkat. Makanya ini perlu diperhatikan kalau orang-orang yang suka mengkonsumsi kunyit seperti ini. Cuma kalau untuk yang kunyit, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk cara pengolahan yang baik, karena kan di kunyit dia kaya atau tinggi namanya kristal oksalat. Kristal oksalat itu biasanya yang dapat menyebabkan orang itu terbentuknya asam urat atau gangguan ginjal. Jadi saran saya, orang-orang yang suka mengkonsumsi kunyit baiknya ini direbus dulu, terus dikukus terlebih dahulu beberapa menit, baru dikonsumsi secara langsung, bisa diseduh menggunakan air panas atau dimakan secara langsung. Nah, selanjutnya tanaman apa yang bisa kita gunakan? Ini berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah tanaman pare. Jadi pare ini dia mampu menurunkan nilai glukosa darah. Terutama untuk nilai ini HbA1 itu bisa menurun secara signifikan ketika orang itu mengonsumsi pare. Terus buah murbei ini bisa kita gunakan untuk terapi diabetes. Dia efeknya juga sama ya Bapak Ibu sekalian, dia sebagai inhibitor alfa gluoksidase. Yang selanjutnya itu yang kita bisa gunakan adalah Nigella sativa. Nigella sativa ini terutama untuk senyawa timokinon. Bapak Ibu sekalian, ini bagusnya kalau untuk senyawa timokinon ini mampu memperbaiki atau memperbaiki bed pankreas yang rusak tadi. Jadi kan pada orang-orang yang saat pankreasnya rusak karena tadi adanya sistem imun yang berlebih. Ternyata dengan senyawa timokinon ini mampu memperbaiki kerusakan dari pankreas tadi. Jadi ketika pankreasnya menjadi baik kembali pada serangan dari sistem imun tadi, otomatis nanti bisa menghasilkan insulin.
Nah, ketika dia dapat menghasilkan insulin, maka dapat menurunkan darah tadi, menurunkan gula darah yang ada di dalam darah tadi. Jadi senyawa timokinon ini ternyata mampu memperbaiki pankreas yang rusak tadi. Nah, selanjutnya adalah punika granatum atau yang kita sebut dengan D5. Jadi D5 ini Bapak Ibu sekalian dilihat dari cara kerjanya, terutama untuk senyawa fenolik sama glutein sama tanin, biasanya ini mampu mengaktifasi namanya GLUT4. Jadi tadi yang dijelaskan Dr. Danang, apa sih GLUT4? Jadi GLUT4 itu Bapak Ibu sekalian seperti transporter dari glukosa tadi. Jadi protein yang akan membawa itu glukosa itu masuk. Tapi sayangnya si GLUT4 ini hanya bisa aktif ketika insulin itu berikatan dengan reseptor. Jadi ini misalnya ini insulin. Terus ini merupakan reseptornya. Jadi si GLUT4 ini Bapak Ibu sekalian hanya bisa aktif ketika insulinnya ini teraktivasi oleh reseptornya. Jadi tadi dengan adanya senyawa ini yang terdapat pada D5 tadi, ternyata dia mampu mengaktifasi GLUT4 tadi. Jadi dia bisa mengganti kinerjanya dari si insulin tadi. Makanya beberapa penelitian itu bahkan mengatakan protein yang terdapat pada D5 tadi mampu bertindak seperti halnya insulin tadi, ya, dengan cara mengaktifasi GLUT4 tadi ini. Jadi ketika si insulin ini atau senyawa tadi yang terdapat pada D5 tadi seperti glutein sama tanin dia berikatan, maka yang si GLUT4 ini yang awalnya berada di dalam sel tadi Bapak Ibu sekalian, dia akan mampu berada di permukaan sel. Akibatnya ketika dia berada di permukaan sel, glukosa yang ada di luar tadi bisa ke dalam. Maka ya itu sebenarnya kalau kita lihat untuk senyawa-senyawa yang terdapat pada D5 ini menurut penelitian mampu bertindak seperti halnya insulin tadi, sama halnya dengan tanaman kelor tadi, dia mampu bertindak seperti insulin. Nah, yang selanjutnya Tinospora cordifolia atau kita kenal dengan protowali. Jadi protowali ini bisa digunakan untuk terapi insulin. Cuma sayangnya kalau untuk protowali ini belum ada penelitiannya secara klinikal, hanya yang saya baca itu rata-rata eksperimentalnya baru praklinis. Jadi dari studi praklinisnya itu rata-rata dia hanya sebagai penurun nilai gula darah. Yang selanjutnya buah jamblang sama juga membantu dalam sekresi insulin. Ini saya rasa banyak ya tanaman ini, terutama di daerah saya ini pohon jamblang. Ini kalau untuk penggunaannya sendiri yang buah jamblang ini penelitiannya itu yang digunakan adalah buahnya. Jadi buahnya yang terutama yang banyak mengandung flavonoid ini sangat bagus sekali, terutama dalam penurunan gula darah dalam tubuh. Nah, selanjutnya jahe atau Zinger officinale. Jadi sama juga kinerjanya sama dengan yang si kelor tadi sama D5. Jadi dia itu bertindak dalam mengaktifasi namanya glukosa transporter 4 tadi yang tadi yang atau senyawa yang terdapat pada jahe tadi, terutama senyawa yang gingerol itu biasanya dia mampu mengaktifasi reseptor insulin tadi. Jadi kalau untuk diabetes tipe 1 sama tipe 2 kan, kalau untuk yang diabetes tipe 2 itu biasanya terjadi namanya insulin itu tidak mampu berikatan sama reseptor. Tapi setelah menurut penelitian yang dilakukan, ternyata senyawa-senyawa yang terdapat pada jahe itu mampu mengaktifasi namanya reseptor insulin tadi. Yang akhirnya ketika reseptor insulin ini diaktifkan, dia berikatan dengan senyawanya tadi, mengaktifkan namanya glukosa transporter. Jadi yang awalnya tidak aktif, yang glukosa transporter 4 ini, ketika dia berikatan sama
senyawa insulin, senyawa yang terdapat pada jahe ini ternyata dia mampu mengaktifasi dan glukosa transfer 4-nya mampu berada di permukaan membran. Akibatnya ketika dia mampu berada di permukaan membran, glukosa yang ada di luar ini mampu masuk ke dalam sel tadi, yang akhirnya glukosa tadi mampu dirubah menjadi energi. Jadi dengan aktivasi empat itu mampu atau sebagai pintu masuknya glukosa tadi. Dan ini terdapat pada senyawa tanaman jahe tadi. Jadi senyawa-senyawa misalnya kayak gingerol, terus sama senyawa glikogen biasanya sintetas ini bisa direduksi dengan adanya yang terdapat pada jahe. Ya, untuk tantangannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah sebenarnya kalau untuk kita menggunakan obat herbal sebagai bagian dari pengobatan diabetes, ada beberapa masalah yang kita hadapi sampai sekarang. Pertama, kalau kita lihat dari standarisasi bahan baku untuk obat herbal sendiri, kita itu untuk bahan kesehatan impornya itu sampai 90%. Terus kalau untuk obat herbal, sayangnya Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang itu untuk bahan baku obat herbal, kita itu masih mengimpor dari negara lain itu sebanyak 25%. Jadi bahan baku obat itu pun kita masih impor, itu yang menjadi masalah. Terus untuk risetnya juga, untuk pengembangan obat-obat herbal, kita itu masih sangat kurang. Apalagi kan kalau kita berbicara tentang obat herbal, ya banyak aspek yang harus dilihat dari segi produsen obat sama biaya risetnya juga masih terbatas. Apalagi kalau kita lihat jumlah jamu OHT sama fitofarmakanya kita ini masih sangat terbatas. Apalagi kan kita kan kalau mau mengekspor bahan-bahan baku obat yang berkualitas, terutama bentuk dan fitofarmaka, itu perlu biaya yang sangat besar. Sayangnya sampai sekarang itu untuk pengembangan riset-riset skala fitofarmaka itu kita masih terbatas. Terus akses pasar kita masih kalah saing sama produk-produk yang lain. Apalagi kalau kita lihat dari tenaga medis juga untuk penggunaan obat herbal kita itu masih sangat sedikit. Ini berdasarkan riset, dokter Indonesia itu hanya menggunakan obat herbal itu sebagai terapi hanya sekitar 2,7%. Jadi ya mungkin dari pola pandang juga mungkin berbeda. Mungkin ada sebagian dokter ini kurang menyetujui obat herbal sebagai bagian dari pengobatan. Makanya ini mungkin menjadi pertimbangan mungkin. Apalagi kan kita ingin mau memajukan pengobatan obat herbal ini, terutama Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Kalau kita bandingkan sama TCM atau misalnya penggunaan dari Korea, ini kita masih kalah saing. Apalagi brand jamu kayaknya masih belum familiar kalau kita bawa ke, makanya tadi kalau menurut saya kalau untuk meningkatkan tadi ya penggunaannya harus banyak dulu, terutama dalam risetnya kita masih sangat kurang Bapak Ibu. Makanya tadi produk yang dihasilkan juga masih sangat sedikit. Kalau kita lihat produk fitofarmaka itu hanya sekitar 80-an. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada penambahan obat-obat yang terutama golongan fitofarmaka. Yang banyak itu adalah jamu, karena kan jamu kan hanya berdasarkan empiris, ya makanya banyak. Tapi kalau misalnya kalau kita mau jual ke luar negeri sebagai produk yang berkualitas, ya fitofarmaka yang biasanya menjadi produk utama. Cuma sayangnya tadi pengembangannya masih. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator.